Via telepon, bintang Indonesia dengan ayah nikah Adila Raden Edi Kusnadi yang kini menetap di Ciamis terdengar masih serama setahun lalu. Pertanyaan-pertanyaan tentang putri sematawayangnya yang mendahului kembali ke pangkuan Tuhan selalu dijawab tanpa kesan bosan sama sekali. Padahal sudah setahun ini beliau bolak-balik menjawab pertanyaan wartawan berbagai media mengenai Nike. Betulkah tidak ada rasa bosan, kesal, dan lelah dalam melayani pertanyaan yang itu-itu saja? Menurutnya, penggemar yang hadir di makam putrinya dalam mengenang setahun meninggalnya Nike Adila berasal dari banyak kota, termasuk Cilacap, Surabaya, Yogyakarta, Tangerang, dan lain-lain. Padahal pihak keluarga sendiri hanya mengadakan acara tahlilan dari pukul 9 pagi hingga 6 sore yang berkumpul di kediaman mereka di Ciamis, Jawa Barat. Termasuk 30 orang kiai turut membaca Al-Quran 30 juz. Dedi Dores, Kang Ibing, dan Mel Shandi dan rekan sesama artis menyempatkan diri datang. Kesabaran ini dimungkinkan status Raden Edi Kusnadi sebagai pensiunan. Karena sudah tidak punya lagi kesibukan, rasanya tidak sebagai beban bagi saya. Bahkan penggemar yang datang kami anggap sebagai penghibur. Jelas Raden Edi Kusnadi lagi. Bagi keluarga Nike, kepergian si bungsu yang cantik dan berbakat itu dianggap sudah menjadi kehendak Tuhan yang tidak perlu disesali. Hidup mereka tetap berlanjut, meski penggemar memaksa untuk terus berjalan sambil tak lepas menengok masa lalu. Hanya ibu Nike yang tidak boleh ditanya mengenai peristiwa kecelakaan setahun lalu. Beliau pasti langsung menangis, kata Raden Edi Kusnadi lagi. Kadang Raden Edi Kusnadi sendiri merasa putrinya masih ada. Ia hanya pergi syuting. Bagaimana dengan video klip Suara Hatiku yang sering diputar di stasiun televisi swasta? Tidaklah keluarga merasa sedih melihat almarhumah Nike seolah-olah hidup kembali, lengkap dengan ekspresi wajahnya yang khas sendu dan ditunjang melodi lagu yang sangat sentimental ini. Kami justru merasa senang karena dapat melepaskan kerinduan pada Nike, sahut ayah Nike dengan tenang. Selain melalui video klip, keluarga Nike merasa dapat memuaskan kerinduan pada si bungsu melalui Nike Adila Fans Club atau NAFC. Kami menyediakan rumah kami di Parakan Saat sebagai markas NAFC. Di sana selalu penuh anak muda yang membuat kami terhibur, tambah Raden Edi Kusnadi lagi. Ayah Nike Adila mengira jiwa sosial Nike lah yang membuat penggemarnya tak putus-putusnya mengenang. Tapi sampai kapan? Pasti sampai lama, karena mereka melihat Nike Adila tidak sekedar artis, tapi juga orang yang berjiwa sosial tinggi. Raden Edi Kusnadi mencoba memberi jawaban. Mengenai sekolah luar biasa atau SLB yang dirintis oleh Nike Adila sejak belia, diyakini sang ayah Nike bahwa sekolah itu tidak bakal terlantar, seperti yang dikhawatirkan banyak orang. Banyak yang memberikan sumbangan-sumbangan, ungkapnya. Menurut Raden Edi Kusnadi, produser Nike menyumbangkan sebuah mobil untuk keperluan SLB. Selain direpoti oleh penggemar, Raden Edi Kusnadi juga membuka usaha Pondok Nike Adila di Pantai Indah Pangandaran, termasuk yang diurusnya. Teman-teman Nike seperti Atun, Fitri, dan Edi Bogel datang pada acara mengenang setahun wafatnya Nike Adila. Bahkan Dewi yang dulu pernah selek dengan Nike pun datang dengan orang tuanya, cerita ayah Nike. Ini berbeda dengan pacar Nike semasa hidup. Dia tidak datang kemarin, tapi tidak apa-apa. Mungkin dia merasa perlu menutup diri. Kami mengerti dan tidak ingin dia terluka. Tandas ayah Nike menutup pembicaraan.
Semoga ulasan dan kisah ini menambah informasi dan selalu bermanfaat. Lebih banyak tahu, tahu lebih banyak. Sekian dari admin, terima kasih dan sampai jumpa kembali.